Manajemen itu kan rumusannya sederhana aja, melakukan perencanaan, eksekusi perencanaan itu, mengecek prosesnya, kemudian mengambil tindak lanjut terhadap hasil evaluasi itu. Jadi proses planning, doing, checking, kemudian act, mengambil tindak lanjut atas apa yang kita evaluasi ini membutuhkan ya itu tadi integritas dan Ausdauer ya, daya tahan. Karena memang banyak orang yang cepat bosan untuk melakukan proses checking ini. Nah, integritas itu bagi saya sih sederhana saja. Integritas kan berasal dari kata integrasi ya, integrate. Integrate antara apa? Antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Jadi apa yang kita katakan itu ya harus itu yang kita lakukan. Ada integrasi, itu namanya integritas. Jangan istilahnya nggak walk the talk atau omdo gitu ya, omong doang, tetapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang kita omongkan, itu orang yang nggak ada integritasnya. Jadi delivered the promise, ya, menepati apa yang sudah dijanjikan. Kalau kita mengatakan bahwa kita punya project, kemudian akan kita lakukan A, B, C, D, ya A, B, C, D itu harus kita deliver. Itu namanya punya integritas ya. Gitu. Kalau kita bisa mengatakan bahwa kita akan lakukan dengan sepenuh hati, ya lakukan dengan sepenuh hati begitu. Jangan setengah-setengah. Itu yang namanya integritas atau integrasi antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Sederhana tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan daya tahan, saya katakan tadi. Dan juga keberanian. Jadi Ausdauer dan guts gitu ya. Kenapa keberanian untuk mengambil keputusan? Karena ujung-ujung harinya saya selalu percaya bahwa panggilan ya, ini bukan hanya sekedar tugas, tapi panggilan seorang pemimpin itu adalah to make a brave and smart decision, mengambil keputusan-keputusan yang berani dan cerdas gitu. Karena nggak banyak orang berani mengambil keputusan, karena di balik setiap keputusan itu selalu ada konsekuensi, ada resiko yang dia harus tanggung, resiko tidak populer, resiko untuk tidak disukai oleh teman-temannya karena keputusan tidak populer gitu. Tetapi justru banyak keputusan-keputusan tidak populer ini berdampak jangka panjang. Banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan hanya karena ingin populer saja gitu. Disukai pada masa-masa sekarang, tetapi sebetulnya tindak tanduknya itu tidak mempunyai dampak jangka panjang. Kenapa? Karena seringkali seorang the true leader itu mengambil keputusan yang hanya bisa dinikmati hasilnya itu 2-3 generasi berikutnya. Generasi sekarang adalah generasi yang bekerja gitu. Dampaknya nanti baru 2-3 generasi berikutnya, bahkan lebih gitu ya. Makanya visi seorang pemimpin itu seringkali harus terus-menerus disosialisasikan supaya terjadi kesamaan visi, cara pandang, dan bisa melihat kemana sebetulnya keputusan ini mengarah gitu. Nah, dalam perjalanannya kita tahu bahwa ada banyak tantangan-tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan. Nah, disinilah makanya dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin untuk firm, ya, yakin dan berani mengambil risiko dalam setiap keputusan yang diambil. Disinilah aspek keberanian sebagai virtue, sebagai keutamaan dari seorang pemimpin itu dibutuhkan, gitu.